Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya banyak sekali nikmat, yang kadang nikmat-nikmat itu jarang kita syukuri, betul ya? Contohnya nikmat hijab, nah ini jarang sekali kita syukuri. Nikmat sehat sehingga kita bisa datang ke sekolah, alhamdulillah ya itu ya. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Hegarmana, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru luar biasa SD Negeri 2 Hegarmana. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap muka bersama Maya. Jadi duanya tatap muka dan tatap Maya. Di tempat yang insya Allah ini dimuliakan oleh Allah, karena ini tempat mencari ilmu dan Bapak Ibu mengamalkan ilmu. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah mewawancarai Ibu KS ya. Beliau sudah mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada di sini, kekuatannya apa, sudah saya dengar, dan Ibu juga barusan ada ya di sini. Ya, kelemahannya yang ibu-ibu juga tentunya bisa melihatnya di sini seperti apa fasilitasnya, terus tidak ada musola juga ya. Terus muridnya ya di Cidolok kan paling banyak kebalikannya ya. Tapi alhamdulillah perlu kita syukuri karena di tempat lain ada yang lebih kurang dari kita ya, tapi bukan di Cidolok ya, alhamdulillah saja. Berapapun muridnya, jangan berfokus pada kelemahan atau kekurangan, tapi kita harus fokus pada kekuatan yang kita miliki apa. Contohnya ketika kita semuanya diberikan banyak sekali masalah, Bapak Ibu jangan fokus ke masalah yang diberikan, karena bakal pagujud dina kepala riut mu aya. Jadi kita harus fokus itu ke solusi. Solusi A nggak bisa, ada solusi B, ada solusi C. Jadi kita harus berfokus ke solusi, jangan ke masalah. Karena masalah itu teman sejati buat kita. Kita ada di rumah, masalah ayah di rumah. Kita perjalanan dari rumah ke sekolah, kita bertemu dengan masalah. Nah, masalah namanya jalan hese. Terus ketika kita di sekolah juga masalah ngintil terus. Jadi betul kalau ada lagu Lengka, trouble is a friend, trouble is the fool, jadi masalah itu sahabat buat kita. Tapi jangan bingung, harus bahagia. Oh, terima kasih masalah. Kamu selalu menemaniku kemanapun aku pergi gitu ya. Itu sahabat sejati buat kita. Jadi berdamailah dengan masalah, berdamailah dengan semua kekurangan. Tapi jangan insecure dengan semua itu. Kita harus percaya diri, harus punya self confidence yang tinggi. Tunjukkan bahwa SD Negeri 2 Hegarmana itu keren, hebat, luar biasa, guru-gurunya ikhlas semuanya. Ikhlas ya Bapak Ibu. Bu Mantri di sini yang ASN-nya ada berapa orang? PNS? PNS-nya berapa? 4 sama Sel Abi. ASN itu kan ada PNS sama P3K? Iya, 3. P3K-nya 2. P3K-nya 2. ASN-nya 1. Oke. Terus honorernya? 3. Alhamdulillah, honorer itu gajinya 1 jutanya, Bu Mantri? 1 juta. 1 juta, alhamdulillah kan cina sate sawilasana. Ya, junate jujur we cenanya terus tara tawakal Gusti Allah. Emangnya tajakan ngumpul 1 juta, gaji oke kan 1 juta. Ketika niat
bekerja, pasti yang kita cari duit. Tapi kalau niat kita pengabdian, ya, pengabdian karena kita ingin mengamalkan ilmu supaya nanti bisa menjemput kita di pintu surga, Amin. ya, itu akan terasa ringan. Kan apabila anak manusia telah pergi ke alam barzah, terputuslah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodaqah jariyah, yang kedua ilmu yang berguna bagi sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh. Tah eta nomor 2-nya Bapak Ibu, ilmu yang berguna. Sampaikan walau 1 ayat. Apalagi kalau ibu-ibu mengajarkan anak didik itu surah Al-Fatihah. Pahalanya mengalir kan ngajarkeun tah. Sabab naon tiap sholat dibaca. Iya. Ya, jadi ajarkeun tak bismillah we. Setiap belajar ibu ajak, yuk anak-anak ucapkan dulu basmalah. Sering diucapkan, pahalana ngocor ka ibu. Insyaallah ya, ka bapak sadayana. Gitu ya. Gitu ya, jadi saya mengajak ibu bapak semuanya luruskan niat. Ya, hidup itu pilihan. Bapak Ibu sudah memilih untuk mengabdi di sekolah ini, SD Negeri 2 Hegar Mana. Jangan sampai bengkok-bengkok lagi. Harus lurus ya. Karena innamal a'malu binniyat, seperti itu. Ketika saya minta gelas, Ibu akan memberikan saya apa? Gelas. Gelas kan? Gelas, saya yakin gelas. Saya minta Ibu minta gelas dong. Ibu akan bawanya gelas. Gelas aja saya yakin. Tapi ketika saya bilang Ibu bisa minta air tidak? Ibu akan bawakan saya apa? Gelas dan air. Nah, seperti itu di alam semesta ini. Ketika yang Ibu cari hanya duit, duniawi saja, yang Ibu dapatkan ya udah hanya itu duniawi, si gelasnya itu. Tapi ketika yang Ibu minta kepada Allah ini akhirat, dunianya dipasih, akhirat oke dikasih dengan berbagai cara. Kalau misalkan Bapak Ibu gajinya kalau menurut matematika manusia itu kecil, kalau Ibu yakin ikhlas kajian di sini mengamalkan ilmu, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalannya mah bisa dikasih kalau ibu-ibu lewat suami, kalau bapak-bapak lewat istri, lewat orang tua, lewat anak. Bisa jadi anaknya jadi orang hebat, jadi orang sukses karena keikhlasan ibu bapak semua. Misalkan ibu bapak itu ikhlas, anak kita waktu belajar dipermudah dalam berbagai hal, dalam segi keuangannya, dalam segi bisa jadi jodohnya juga nanti, gitu ya. Jadi niatnya luruskan ya ibu-ibu ya. Di sini paling maaf nih, agak sensitif kalau umur. Paling tua ini siapa di sini? Ibu kelahiran tahun berapa? 71. Oke. Karakter ibu itu kalau menurut para ilmuwan, ibu kelahiran 71. Ibu tuh termasuk generasi X. Generasi X ya, itu antara tahun 1965 sampai 1976. Itu maksudnya generasi X. Oke. Kan generasi itu beda ya Bu ya. Ini menurut para ilmuwan, menurut kata Mbak Yaso, bukan di Mandri. Jadi setiap generasi itu mereka punya ciri khas. Model yang lahir tahun 46 sampai 64 itu namanya itu generasi baby boomers. Mereka itu gila kerja. Mereka itu tidak suka dikritik. Jadi kalau ibu bapak teresep dikritik, ibu teh kaluaran baheula. Kelahiran 4 genep, nepi ka genep 4 itu angkatannya baby boomers. Angkatan orang-orang yang gila kerja dan tidak suka dikritik. Tapi sukanya ngeritik orang yang ada di bawahnya. Di sana kan cacare kungkul cek paling paosna. Nah lamun ibu kitu, ibu baheula eta mah zaman baheula jadul. Nah terus ibu kan tadi masuknya Gen X ya, generasi X gitu. Nah kalau generasi X itu kalau
anaknya itu latchkey kids. Jadi mereka itu anak-anak yang kesepian karena ditinggal orang tuanya yang gila kerja itu. Jadi orang tua dulu itu kan kalau ke hutan ke sawah. Kalau yang jadi kadang anaknya itu kurang perhatian. Kelebihannya apa generasi ibu biasanya mandiri. Yang mandiri. Iya betul Bu, survei membuktikan. Tapi Tapi 75 lah. Oke. Masuk berarti ya. Iya masuk. Orang-orangnya itu biasanya mandiri. Terus dia karena lihat orang tuanya seperti itu, yang gila kerja, dia lebih work balance, ada keseimbangan antara kerja dan juga untuk urusan dirinya, urusan keluarga biasanya agak seperti itu ya, jadi agak seimbang lah. Terus dia cenderung ingin membahagiakan diri dia gitu. Kenapa? Karena tadi kan kurang kasih sayang itu, aku harus bahagia gitu, dari kemandiriannya itu. Terus ciri khasnya juga angkatan ini tidak menunda-nunda kalau ada jodoh. Jadi apa tuh namanya tidak menunda pernikahan. Beda kan dengan angkatan sekarang. Udah ada pasangan dalam tanda kutip kabogoh. Tarawih dia kan. Ya. Tapi angkatan yang Gen X mereka tidak menunda itu. Karena apa yang tadi latchkey kids, anak-anak yang butuh kasih sayang itu, butuh perhatian ya. Oke, berikutnya ada yang periode dari 77 sampai 94 tidak? Tidak ada. Mana? Ibu pada tahun berapa? 90. Berarti ibu Iya Sami. oh Sami, berarti ibu teh Gen Y atau Gen Y atau milenial. Ibu harus tahu karakteristiknya, jangan sama seperti karakteristik yang baby boomers tadi. Ya. Jadi ibu harus mau dikritik ya, karena ibu punya milenial. Nih, biasanya orang-orang yang lahir di periode ini mereka punya ambisi yang tinggi. Apakah nggak boleh ambisi? Boleh. Ambisi itu boleh asal jangan terlalu ambisius. Beda ya, ada ambisi, ada ambisius. Ketika ambisi kita punya energi untuk menggapai semua impian kita. Jadi ambisi itu harus ambisi. Jadi harus ya, silahkan ibu punya ambisi apapun. Dan karakter anak-anak milenial, kita bilangnya anak aja lah, ambisi gak kanom we. Biarnya ambisinya kuat, terus dia ingin sekali menguasai semua bidang. Mereka itu biasanya seperti itu. Dan saya juga termasuk ke sini, Bu Madre. Ya. Jadi kadang-kadang aku sudah bisa A, aku pingin mau bisa B, aku pingin bisa C. Rasaku, beda seperti itu. Contoh Bu, muli bumi aku tidak cicing Bu, tapi kagak chat bumi kamu punya lina. Ada ayah ngechat. Iya, jadi ketika saya udah ngajar, saya lihat halaman agak jabrik, saya pingin korek, saya pinter Bu. Jadi kalau ada yang murid sama korek, biasa kalinya. Abi juga PKK perempuan keralang kuriling. Saya dulu diawali dari tukang kiridit, dan alhamdulillah sekarang sudah punya toko sendiri gitu. Jadi udah ya ambisius tadi, bukan ambisius, ambisinya tinggi gitu. Jangan ambisius. Kalau ambisius nanti malah ngedrop stres ya. Jadi saya punya ambisi yang tinggi ketika, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, ketika saya diberi amanah A, saya tuh pinginnya total di sana, saya fokus gitu. Ketika saya diawali tugas dulu di SMA Negeri 1 Banjarsari ngajar bahasa Inggris, walaupun bukan saya biologi aslinya Ibu ya, tapi saya ngajar bahasa Inggris. Oke, saya fokus di sana karena tadi ingin menguasai semua bidang ya. Oke, saya mencari akhirnya bisa ya. Berikutnya karena tidak kunjung sertifikasi, saya mengajukan pindah, saya mutasi ke SMP. Nah, alhamdulillah saya jadi ngajar IPA ya di sana. Di IPA itu kan ada biologinya, ada fisikanya, ada kimianya. Apa yang terjadi? Saya stres Bu sebulan. Stres karena tuman aja bahasa Inggris kan. Yang saya hadapi kelas 12 SMA, pindah ke SMP sedang ada kelas 7. Coba ini orang gimana? Biasanya enak ngajar, curhat sama anak-anak kelas 12. Ada cuek kelas 7, Bu, astagfirullahaladzim. Stres 1 bulan Bu. Saya sering nangis. Itu saya
lagi hamil yang terakhir tuh si bungsu. Makanya anakku sekarang udah nangis kalau ada apa-apa lihat apa nangis kata saya ih udah abi beberapa ceri itu karena aku hamilnya dulu saya sering nangis 1 bulan. Itu mah intermezzo ya Bu. Terus ciri khasnya nih Bu, yang milenial itu mudah beradaptasi dengan teknologi ya. Jadi kalau ada apa-apa itu mudah nyerapnya, agak lain dengan generasi sebelumnya. Punten ngomong baby boomer atau Gen X itu agak telat gitu. Tapi kalau yang generasi milenial kalau ada teknologi baru bisa cepet gitu ya. Selanjutnya terbuka pada perubahan. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu senantiasa terus berputar seperti roda pedati ya. Selalu berubah. Nah, karakteristik milenial harus siap dengan perubahan itu. Jadi kalau lihat anak didik ketika ibu ngajar kieu kelakuan anak angkatan berikut sama geuning kieu beda-beda, ibu terima aja, enjoy, jangan amuk-amukan aja dibanding ke gitu. Jadi tiap angkatan kan punya karakternya masing-masing. Jadi silakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ibu ikuti setiap perubahan, harus terbuka ya. Ada kurikulum, ayeuna kurikulum merdeka. Wah, amuk-amukan ikuti generasi milenial. Harus siap dengan perubahan. Kalau itu kurikulum hayal kita ganti lah orang mah anggar ngajar gitu. Oke, mengajar memangga saya percaya Bapak Ibu bisa, tapi jangan alergi dengan perubahan. Sekarang pemerintah punya kebijakan ini. Besok ganti pemerintah bisa jadi kebijakannya baru ya Bu Menteri ya. Bisa jadi kurikulum teh meureun diganti deui ka karagecek aya kurikulum merdeka. Bisa saja seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai alergi. Terima saja perubahan. Kalaupun ngajar ya memang transfer knowledge kan sama. Tapi tugas utama ibu bukan hanya transfer knowledge, karena zaman sekarang transfer knowledge sudah ada Google. Anak-anak bisa searching, pintar, cepat. Ya, bahkan mungkin lebih cepat dari ibu googlingnya. Tapi tugas pokok Bapak Ibu sekarang soft skillnya, ke karakternya. Apalagi sekarang ada profil pelajar Pancasila. Saya dengar ada nyanyinya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu ya, itu tugas pokok ibu. Bapak juga kesebut abi mah cicing ya gitu. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan yang pertama supaya anak didik kita beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Itu poin 1 itu agak-agak susah ya, siga babari tapi ngese karena ini butuh pembiasaan. Makanya silakan tugas Bapak Ibu lah di sini, coba pembiasaan yang baik supaya karakternya anak-anak baik. Insya Allah kagero komo ya, ibu-ibunya banyak, anak-anak tidak terlalu banyak, insya Allah mereka akan lebih kagero. Nah caranya apa? Ibu harus bahagia, mematahan beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ibu cemerut, ibu tarasuri ya. Aduh, kalaupun kita banyak masalah di rumah, ketika masuk gerbang ke sini, ibu-ibu tarik dulu bibirnya ke panangan. Kalau ting, sirasuri. Kan kita sabar Bu, aya ukuran ya Bu. Kanan sabar milih, kiri sabar milih, supaya sami ulah kieu. Tapi sing sami ulah nepi ka kenyom sabelah gitu. Itu kan jadi senyumnya sinis. Ibu senyum, ibu bahagia, ibu sapa lah mereka. Assalamualaikum anak-anak gitu. Buat mereka enjoy, buat mereka bahagia. Saya suka lihat Bu di TikTok ada bapak guru bergelenotan budak muridnya geningan. Itu saking dekatnya murid ya sama guru. Nah seperti itu. Tapi KHD hari nu kelas 6 awewe ngelenotan bapak-bapak ulahnya, bapak-bapak bahaya eta. Ya kan kelas 1 artinya wajar ya. Guru olahraga bisa. Guru olahraganya. Kade mana guru olahraganya saha Bu? Itu, Eda. Oh,
enggak apa-apa kan ya Pak? Oh iya, baju batik. Yang masih bujang kan? Aduh, masih bujang Anak ya. ini namanya beres kok. Alhamdulillah. Soalnya kemarin saya lihat juga di IG gitu ya. Katanya dia udah nikah, udah punya anak, si bapak itu, bapak guru olahraga itu. Dia selingkuh dengan muridnya kelas 12 SMA. Sampai di-upload itu cina foto nate kana IG. Bagaimana perasaan dalam olahraga begitu cina Pak? Jadi kontak di SM. Coba intermezzo pangling gitu, pangling dulu. Ya, pokoknya ada apa ya? Ya nggak pokoknya. Ada sedikit apa tuh namanya gelar negatif ya Pak guru olahraga itu. Katanya guru olahraga tuh ramah-ramah Bu Mantri. Tahu Ibu ramah? Rajin menjamah. Bu Mantri ke Katanya guru olahraga itu ramah-ramah, rajin menjamah, sebenarnya jangan bapak KHD risih gitu ya. mencoba tangan anak. Iya, terus Bu, tadi kan Gen Y milenial ya. Generasi milenial itu mereka tuh percaya dirinya tinggi ya. Terus mereka itu karena tadi itu terbuka dengan perubahan, mereka itu banyak yang sukses di usia muda gitu ya. Jadi kalau kita lihat banyaklah artis-artis yang seusia milenial kan sudah jadi keren ya, ada YouTuber dan sebagainya ya, apalagi yang awal-awal kenal dengan dunia perinternetan, mereka udah kaya duluan kan. Nah seperti itu. Cuma ada kelemahannya nih generasi milenial, hati-hati nih. Kalau tadi kan baby boomers sama Gen X itu mereka cenderungnya lebih stabil ya dalam penguasaan emosi, walaupun kadang-kadang nyebelin, nggak mau dikritik orang ya, yang tadi itu. Kalau milenial kelemahannya itu Bu, mudah depresi dan stres. Iya. Iya itu menurut survei ilmuwan ya, bukan menurut kata Maya Sofa ya Bu ya. Katanya seperti itu. Jadi karena mereka tuh ambisinya tadi, nah makanya jangan terlalu ambisius. Fisik, kalahkah, depresi. Akhirnya apa Bu? Seperti itulah gantung diri. Kan ada katanya di Cidolog anyar-anyarnya gantung diri ya. Ada, saya dengar bulan kemarin waktu libur Bu. Ibu nggak dengar? Kurang banyak sekali. Kemarin katanya sebelum masuk sekolah waktu libur ada yang gantung diri katanya. Katanya masalahnya terbelit hutang piutang katanya. Oke. Habis mata. Oh, lantas abin kopi. Mohon kapan sari dong Ibu info lah. Nah, selanjutnya itu hati-hati ya rentan depresi. Selanjutnya Gen Z ya, Gen Z itu yang lahir antara tahun 95 sampai 2012. Nah ini Gen Z itu mereka tuh benar-benar sudah melek teknologi loh. Ya jadi mereka udah biasa tidur di pendek HP, terus biasa bangun lalu dibuka HP. Tapi ibu-ibu ge ayeuna katepaan tuh Gen Z sebenarnya. Bangun tidur buka HP, ayo namanya lain gara tepun tanah jiko lain kalau karena HP udah bisa WA sih buding nabi ke persalean. Ayo nama ibu teh geus bawa Gen Z atunya keun latena naon. Mereka tuh mudah bersosialisasi, temannya tuh banyak, tapi di dunia maya kebanyakan biasanya ya. Karena akses ilmu dan teknologi terbuka, jadi mereka itu akan mudah sekali belajar. Itulah ya Google kan. Halo Google, terus dari kemana jalan menuju SD negeri 2 hektar mana, mereka tuh udah pinter pakai ini Google Map ya, dan lain-lainnya. Mereka tuh cepat belajarnya gitu. Terus mereka itu biasanya lebih kreatif, mereka suka pada tantangan gitu ya. Jadi diberi hal-hal yang menantang, mereka itu suka sekali. Saking terlalu menantangnya. Nah tadi ya
sampai suami orangnya diembat karena dia selalu tertantang. Oke, dan mereka itu sukanya di kerjanya itu di ruang yang mereka itu bisa bertumbuh, mereka itu bisa diasah kreativitasnya. Kadang-kadang kalau tak anu mereka tuh nolak. Nggak tuh mah, jangan atur-atur gitu. Iya. Mereka tuh pinginnya tuh memanehin nawe gitu. Nah saya sukanya ini, ya udah kita mah hayu kewe gitu. Contohnya Bu, contoh mau ulah kabaturnya. Saya punya anak tuh banyak Bu, saya punya anak 4 ya. Harusnya mah 5. Tapi karena meletus balon hijau waktu itu, jadi hatiku sangat kacau. Balonku sekarang tinggal 4, aku pegang erat-erat. Yang 4 itu karakternya beda dan betul itu sesuai tahun lahir tuh mungkin bener ya. Beda-beda Bu Mantri. Aya anu kalem wae, aya anu ayeuna jadi sok ngartis wae. Ada Bu tadi malam juga dibawa pulang jam 11 malam. Karena itu kan perempuan, saya khawatir. Cuma, nah karakter anak sekarang itu mereka harus beri kepercayaan. Jangan sampai gini, kita bawa pasir ya, kita genggam pasir seperti ini. Ibu peret tah, pasirnya bakal merejel Bu kalau luar tah. Yakin mau cicingna genggaman ibu. Dia anak itu kayak pasir gitu, ibunya pasir, ibu diperetek ke kieu bakal merejel kalau labu. Terus ku ibu diangkatkeun teuing, anggap komo. Jadi, nah gini kan, yuk kita siup pasir itu, kita pegang. Kemana mereka mau, yuk kita anter. Kita pesennya 1, mama memberikan kamu kepercayaan. Catatan, kamu jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Gitu. Kalau kamu meninggalkan Tuhanmu sholat yang 5 waktu, kamu akan dengan begitu mudahnya meninggalkan orang tuamu. Nasihat mama mual nerang, nasihat guru kamu mual nerang. Nah, pesan saya gitu, pokoknya kamu sholat gak boleh ketinggalan. Dan alhamdulillah, sanajan dia tukang kamana-mana gitu Bu, kamari mah buat ke Bandung, grabok ini melanggar cewek kan. Terus kan malaikat kasih aya event di Tiara Plaza ya. Bari itu tidak sesuai dengan emaknya. Kan emaknya pingin dia teh jadi hafizah kan. Walaupun dia sebenarnya hafal 2 juz Bu. Waktu di sekolah tingkat dasarnya dulu ada sekolahnya itu lulusannya apa tuh? Ada syarat gitu kalau lulus jadi minimal 1 juz. Tapi anak saya hafalnya 2 juz, 29, 30 gitu. Itu waktu tingkat level SD ya. Udah SLTP, dia suka teater kayak gitu. Masuk SLTA, nah dia tuh sekarang SLTA sering ikut event lomba-lomba kayak budak zaman ayeuna geuning anime Jepang ya. Pakai baju anu kata saya astagfirullah itu baju nanaona. Tapi kalau saya cut langsung saya khawatir generasi sekarang itu seperti apa gitu ya. Saya sampai mulut dada ibu istighfar, tapi selalu saya doakan ya Allah lindungi anakku ketika anakku jauh dari perlindunganmu, karena Allah kan lebih tahu ya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan suatu hari nanti dia sampai saya gini, teh udah jangan manggil terus, aku mah udah hobi, yang hobinya gantilah gitu kata saya. Atuh mah mumpung muda, nanti juga sudah tua dan mual. Nah dia tuh kalau jawab gitu, jadi alasannya tuh ada aja. Terus saya tadi maghrib saya WA. Dari malam kemarin nisfu sambar. Pokoknya teteh nggak boleh kemana-mana. Izin kemana pun mama mau diizinin. Ya nurut ya, sampai ada di rumah ya ada nisfu di masjid segala ikut gitu. Pas kemarin bilang mah teteh harus ke Tasik ada event kata saya. Silakan mama ngasih kamu kepercayaan mangga. Biasa Hawaii tiap acara tiap apa kudu foto ke mama. Soalnya saya takut ya anak-anak pergaulannya nggak benar, walaupun nauzubillah di luar yang tidak saya ketahui bisa saja anak-anak seusianya apa gitu melakukan, tapi saya mah percaya sama anak saya dan saya berdoa kepada Allah itu. Terus saya nelfon teteh, ini mama cina acara di Tasiknya sampai Isa, jadi teteh nyampe Banyarsarinya paling jam 11-an. Saya nggak tidur Bu, saya mau tidur di sini anak saya naon gitu ya. Tapi alhamdulillah jam 11 kurang dia udah
Kamar abi tok tok tok, mama buka pintu. Alhamdulillah. Terus pagi-pagi subuh saya bangunin, sholat subuh. Pokoknya tidak ada alasan kamu tidak sekolah. Iya benar, tadi jam 6 tuh saya ngantar dulu Bu ke SMA karena dia nggak mau bawa motor sendiri, pinginnya diantar-antar karena tumanku kakaknya diombok gitu. Jadi kebiasaan mah antarlah, ayo yang benar kudu geus antar soalnya mama ada hegar mana dua. Jam 6 sudah ke sana. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya mereka. Ketika mereka tiktokan, oke lah tiktokan. Tapi ibu jangan ikut teuing ancur jeung ibu nu leuwih cumentilna gitu. Ya kalau mah ikut yuk hayu sesekali boleh ya. Kasih masukan sedikit-sedikit. Jadi budak aya malah di-cut sekaligus Bu. Bahaya lamun di-cut teh bisi kala ceritana curhatna satu di medsos, kamu goreng kolotna, atau dia curhat ke lawan jenisnya yang merasa perhatian sama dia, padahal mah kakana wawu kalau teman ngurusi orok beureunya ketika gede gitunya, tapi mereka seakan-akan lupa hilang kebaikannya. Jadi seperti itu. Anak didik dikurangnya gitu berarti dihegar mana duanya ibunya. Anak-anaknya karakternya sok ibu bisa ningali kelas 1 aina kumaha beda jeung kelas 1 keur manehna baretol ada kelas 6-nya rada beda kan. Terus ibu ning hoyong maksa budak teh kudu pinter sadaya sakelas teu kedah. Tugas ibu mah kan ngadidik, ngajar, ngadidik akhlakna supaya berkarakter yang baik karena bapak ibu ini pewaris para nabi. Bapak ibu teh ulama, orang yang berilmu, berarti kan pewaris para nabi. Kalau Nabi Muhammad diutus ke dunia itu kan untuk menyempurnakan akhlak. Nah tugas ibu teh ngabebenah akhlak, karakter. Sok biasakeun anak didik. Gimana itu kalau sama temen? Istirahat ya, iya. Ya, jadi bukannya bertemu guru yang mereka bahagia, istirahat kan? Iya. Ketika ada bel itu, ada pet, yeay, itu suara kebahagiaan buat mereka. Ada ulah kasih umur emang gitu. Dah hoyongna gitu. Jadi bukan berarti mereka tidak menghargai kita. Kita jangan terlalu gila hormat atau gila apa. Emang gitu, beda jeung zaman panggilan juga atau kan bel istirahat. Henteu ye, bana mah caricing, kieu beda sieun guru nanya. Udah ayeuna kan berani. Yeay. Ngade ngebel urang keur ngajar keneh. Ibu istirahat. Lamun teu urang sepaneng mah cek. Jadi hati boleh teh. Ya, tapi ketika kita ya udahlah, kita nikmati saja. Yuk atuh istirahat saja ya. Gitu ya. Didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Nah, Gen Z tadi Ya mau lipat tuh. baik. Oke. Ya. Jadi mereka itu Gen Z itu suka pada tantangan, makanya kalau di perusahaan-perusahaan di kota itu ada istilah startup. Mereka banyak direkrut oleh perusahaan startup itu. Naon atuh ada startup buka we Google nyalira. Kudu kabeh dijelaskeun. Nah, yang lahir 2012 sampai 2025 itu namanya Gen Alpha. Bisa jadi ke 2025 ya Gen Beta, bukan naon deui lah terang. Ari Gen Alpha kumaha karakterna? Mangga geus siap ku ibu nyalira. Pokoknya anak anu lahir 2012 sampai 2025 sifatnya juga kumaha mangga ibu ngarangkum nyalira. Tangtosna bakal langkung-langkung di Gen Z, apalagi di Gen milenial ya. Seperti itu. Nah, maka kalau Bapak Ibu sudah tahu karakter Ibu ada di generasi mana, sok mangga yang bagus-bagusnya kembangkeun, anu goreng-goreng nama ulah dikembangkeun. Angguran mah putus saja hubungan dengan yang tidak baik. Begitu ya Ibu Mantri. Terus sekarang karena di sekolah ini Bapak Ibu sudah menentukan pilihan SD Hegar mana ini yang Ibu Bapak pilih, silahkan lakukan yang terbaik. Terus sekarang ada nutulen, istilahnya nutulen rapat mungkin ya Ibu Mantri ya. Kalau Ibu ngajak rapat, kalau Ibu ngajak briefing, Ibu harus punya catatan, itu betul. Itu ditandatangani oleh
ibu PS-nya, kalau saya mungkin nanti sama saya itu bagus. Terus administrasi yang Kurmer sudah berjalan di sini. Kelas berapa? 1, 2, 4. Oke, Kurmer otomatis kan sekarang pakai apa tuh namanya? Modul ajar. Iya. Iya. Kalau modul ajar untuk membuatnya, ibu teh bingung. Di sini kan ada KKG. Manfaatkan silakan KKG Japri, Pak Asepnya, Pak Asep coba gitu untuk di KKG ini yang sudah punya modul ajar, tolong di-share. Ya. Jadi supaya kita jangan ribet oleh administrasi. Kalau sudah ada tinggal ATM kan. Kalaupun Bapak Ibu mau nggak download lewat internet, mangga. Kenapa MM? Nah PMM sok silakan lengkapi dari sekarang. Bagusnya lagi setiap administrasi ibu di halaman awal itu ada lembar pengesahan. Ya. Lembar pengesahan ya, nanti ada ibu yang tanda tangan, ada ibu kepala sekolah dan pengawas pendampingnya harus ada di sana. Jadi yang belum ya silakan lengkapi ya. PMM kan banyak ya, itu untuk modul ajar. Terus kemarin saya udah ngomong-ngomong Bu ke yang sekolah penggerak SD Negeri 3 Cidolog ya. Kemarin ke Ibu Mantrinya bilang silahkan kami guru-guru di sini ramah guru katanya. Jadi kalaupun butuh administrasi yang ada di sekolah kami, silahkan akan kami berikan. Jadi kalau butuh ya mungkin bisa menghubungi ke sana. Karena mereka sudah sekolah penggerak berarti sudah menggunakan kurikulumnya, kurikulum Merdeka, dan administrasinya mereka sudah membuat minimal modul ajar ya. Kalau kurikulum itunya gimana? Yang Merdeka yang Petilas. masih ada? Masih. Kelas berapa? Kelas 3 dan 6. 3 dan 6. Berarti itu RPP kan? Iya. RPP. Silakan lengkapi. Ya, tadi manfaatkan lagi KKG. Komunitas kita kan itu. Jadi silakan manfaatkan KKG, minta ke yang lain, coba tolong dong sharing gitu. Karena ketika berbagi, mau urangan ilmu urangan malah bertambah. Bisa jadi ketika kurang nge-share, itu yang salah ya di dia ya. Ayo coba benerin kan. Jadi kalau ibu bapak yang sudah punya duluan ya share lah di grup KKG. Kalau ibu bapak belum ya minta lah gitu. Jadi saling berbagi. Jadi administrasinya nggak ribet, ATM aja. Tapi jangan sampai nggak diubah namanya. Nah, sekolahnya masih itu tertangan ibu. Itu ya. Ini bertanya Bu. Iya boleh. Untuk melengkapi observasi di sana kan observasi itu ada modul ajar, Iya. medik RPP. Berarti RPP dibolehkan ya untuk kurikulum 2013 untuk kita untuk diobserver oleh kepala sekolah. Boleh aja. Cuma untuk sebenarnya kurikulum 2013 sama Merdeka itu tidak jauh beda sebetulnya. 2013 kan lebih ke karakter juga sama kan. Kita lebih diperdalam lagi dengan profil pelajar Pancasila. Kalaupun ada observer kayak gitu ya silakan ya, itu lebih bagus. Terus perubahannya pun sedikit. Kalau di kurikulum 2013 kan ada KIKD. Iya. Kalau di Merdeka berarti CP kan, capaian pembelajaran. Terus kalau tujuan pembelajaran sama kan, di kurikulum Merdeka ada ATP itu, di kurikulum 2013 juga ada. Ada indikator dan tujuan kan. Di kita juga ada ATP. Terus kesininya jadi modul aja, kalau kesana jadi RPP. Sebetulnya tidak jauh beda ya, tinggal yang Koream itu bikinnya. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. ATP lalu jadi modul ajar. Hore. Itulah inti nama. Silahkan ibu didik anak kita dengan bahagia. Kalau ibu ingin anak-anak bahagia, ibunya dulu harus bahagia. Karena biasanya mereka itu, Bu, anak didik kita itu butuh anu ngawaos. Butuhnya keteladanan. Butuhnya role model. Ketika ibu bahagia, ibunya senyum, mereka juga akan bahagia. Ya, ketika ibunya happy di kelas, mereka pun akan
happy. Jadi sok guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ente bahasanya punya gitu Bu. Jadi hati-hati kami bapak-bapak yang nemongkeun kencing berdiri gerak terus anaknya berlari-lari. Ya seperti itu. Kenapa? Karena anak didik kita itu beda setingkat lebih jauh. Tadi kan ngomong-ngomong depresi ngertinya. Kenapa mudah depresi Bapak Ibu? Kenapa? Salah satunya nih Bu, kenapa orang mudah depresi? Kalau dalam ilmu fisika ada istilah tekanan kan? Tentu dulu pernah kan SMA dulu atau SMP ada yang namanya tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, tekanan pada gas. Nah khusus untuk tekanan pada zat padat ada rumusnya. P sama dengan F per A. P itu pressure, tekanan, sama dengan F itu force, gaya, per A itu area, luas permukaan. Ketika gaya yang diberikan besar dan luas permukaan kecil, maka tekanan akan besar. Contoh, Bapak Ibu pakai high heel, nyecep tah karena letak. Nya, bakal nyecep beda aja kalau pakai bot. Agak gitu kan? Kenapa? Karena luas permukaan bot itu luas. Ya, kalau ini kan luas permukaannya kecil, tapi tekanan kan lebih berat. Dan akhir tekanan besar, gayanya lebih berat gitu. Contohnya kalau ibu lihat bebek dan ayam, kaki bebek kan berselaput, kaki ayam tidak. Sok ayam letak sudah lempang keduaan tah. Angkatnya gandeang eta entok jeung hayam. Nu nyecep ketinggalin nu mana Bu? Hayam karena luas permukaannya kecil. Jadi bagaimana caranya supaya tekanan jadi kecil? Bapak Ibu gayanya kurangi. Gaya hidup kurangi. Tapi harus perlebaran luas permukaan, yang A-nya itu perlebar. Apa yang harus diperlebar? Value ibu, nilai Bapak Ibu dengan pengetahuan, dengan banyak belajar, menerima banyak perubahan. Itu berarti area ibu diperdalam, diperluas kan? Nah, ayeuna hayang meuli mobil misalkan, wah amuk-amukannya Bapak Ibu belaan anyuk ka hutang misalkan, cik atuh mikir ulah ka hayang meuli mobil, perluas dulu, berarti pemasukan harus banyak dulu nya. Atuh udah kebayang ieu cik sanajan nganyuk oge heueuh, tapi kesepres-sepres maneh nya. Tekanan hidup kan lebih besar. Sanes meninggal mobil sanes, itu mah ambisi mah harus. Atau misalkan skincare ibu-ibu ini ya, harga skincare itu kan minim-minimnya sekarang yang full itu 500.000 nya. Ayeuna lamun ibu bade facial wungkul anu aya mikroderma anu kali itulah eta kan 150.000 nya. Anu facial biasa 85.000 nya. Nggak bakal hayang belaan itu meuli beas acan. Apakah tidak boleh? Boleh ibu bapak, boleh banget. Bapak-bapak kira seueur skincare, bapak-bapak dia hayang jaga artis Korea cenanya. Guru olahraga sok papanasan jadi bade nganggo skincare aya nama. Ya jadi gaya hidup kurangi supaya kita tidak banyak tekanan, supaya tidak depresi. Ieu mah akibat gaya hidup tina gaji saeutik jadi akhirnya banyak anu hutang. Bank Emong, terus koperasi di RT, koperasi di sekolah, punten karena tabungan sekolah, sanes enging, mangga wae, kan harus ingat hutang itu dibawa mati. Oke, hisaban ibu bapak akan terhambat. Ya, oke teh arek ka surga oge dan ditolak sanajan ibu bapak rajin sholat, ditolak tuh hutang maneh wae, maneh teu niat inisiatif hayang mayar. Ari masalah hutang pada manusia uripnya hayang mungkul ke hutang mah. Jalmi magadulah hutangnya nya. Parambas waenya sakitu pesan abdi mah tadi niatna luruskeun, administrasi lengkapi,
Bukan hanya administrasi yang dipegang Bapak Ibu, tapi juga administrasi kelas. Ya, ada agenda nggak Bu di kelasnya? Agenda harian. Agenda ada ya, silakan isi. Pokoknya sedikit-sedikit supaya kalau nanti ada akreditasi tidak terlalu ribet. Tergugu-gugugan. Jadi bertahap ya. Wayang namanya bukan salah kayak jadi guru. Hanya itu saja Bapak Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.